Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya, yaitu berupa iman dan juga Islam. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat para dewan juri dan juga kawan-kawan semua, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jingga dari Sekipondira. Saya adalah santri kelas 11 di Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Banjarbaru. Di sini saya mau bertanya, teman-teman semua ketika mendengar kata bahagia, apa sih yang terbesit di benak kalian? Kalau yang saya tahu nih ya, pemuda-pemuda zaman sekarang itu kalau dengar kata bahagia itu, bahagia menurut mereka itu bahagia ketika mereka itu punya duit yang banyak atau harta yang banyak, bahagia ketika mereka punya pasangan yang pengertian, bahagia ketika mereka punya circle yang asik, yang satu frekuensi sama mereka, lalu bahagia ketika mereka bisa merasakan makanan-makanan mahal dan enak, dan segala kebahagiaan yang sifatnya itu duniawi. Semua itu mereka share ke media sosial dan mereka pamerkan, lalu mereka mengatakan ibaratnya hidup tuh gini loh. Tapi pernah gak sih teman-teman semua mikir bahagia itu ketika kita menjadi seorang muslim? Yang saya tahu nih, remaja-remaja selesai kita itu kan masih bebal banget ya pikirannya. Mereka tuh merasa mereka itu yang benar. Ketika mereka dikasih tahu tentang Islam secara benar, mereka pasti bilang, apaan sih salim? Nah, disini saya juga punya cerita tentang saya dan juga teman saya. Kami itu waktu itu sama-sama kelas 9 yang akhir-akhir, yaitu masa-masa akhir-akhir mau lulus sekolah. Dan disitu dia tuh bilang, nanti kalau aku masuk SMA, aku nggak bakal mondok lagi, aku capek, aku nggak mau dibuka, aku nggak bisa ini itu. Dan saya pada waktu itu mengiyakan karena saya juga merasa kayak capek ya mondok, capek ya nggak bisa bebas kayak anak-anak di luar sana. Dan akhirnya sekarang dia sekolah di sekolah umum dan dia itu bisa dibilang jauh dari kata muslim. Dia sekarang membuka aurat, ada berpacaran, mungkin dia masih sholat, dia masih, dan membuka auratnya tuh bukan membuka aurat yang melepas hijab. Dia membuka aurat itu apa ya, menggunakan pakaian yang batasannya itu batasan anak muda zaman sekarang yang bentuknya itu sekarang nggak sempurna. Di situ saya melihat jelas perbedaan antara saya dan dia. Pada awalnya saya emang merasa nggak ikhlas juga sih sebenarnya mondok, dan saya merasa iri sama teman saya yang jadi dia bisa hidup bebas. Tapi kata orang tua saya, coba deh kamu jalanin dengan enjoy, kamu jalanin dengan ikhlas, pasti kebahagiaan itu bakal terasa. Dan saya mengikuti apa kata orang tua saya, dan hasil dari itu sangat terlihat ketika saya benar-benar bahagia, benar-benar enjoy. Saya ngerasa semuanya itu asik, semuanya itu plong. Saya mengkaji Islam sama orang-orang yang wah masya Allah, saya bisa dapat teman banyak, saya mendapat ilmu yang sebelumnya bahkan saya nggak tahu, dan semua itu saya dapatkan ketika saya bersabar. Saya punya cerita lain. Saya punya 2 teman yang mereka itu cara menghadapi masalahnya berbeda. Yang pertama, ketika dia mendapatkan masalah, dia akan mengeluh dan ujungnya dia nggak dapat penyelesaiannya itu, dan dia berhenti di situ. Dan teman saya yang satunya, ketika dia mendapatkan masalah, dia itu bisa menyelesaikannya dan dapat kebahagiaan dari penyelesaiannya itu. Lalu saya nanya kan, kok bisa sih, apa sih rahasianya? Berarti dia punya 3 rahasia, itu dia tanamkan ke dalam diri kita. Itu diambil dari firman Allah ya. Yang pertama ada Quran surah At-Taubah ayat 20 yang bunyi itu, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu yang kedua Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah itu nggak membebani seseorang yang dia itu juga kemampuannya. Lalu yang ketiga wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan dari ketiga ayat itu seharusnya kita tahu bahwa ketika kita mendapatkan masalah, Allah tuh nggak bakal pernah pergi dari kita. Allah tuh bakal selalu bersama kita, dan Allah bakal membantu kalau kita tuh ikhlas. Terus kita
itu juga kita sebagai muslim ya, kita punya Allah, kita punya Rasul, kita juga punya Al-Quran yang itu sebagai pedoman hidup kita yang sempurna. Dan dari situ saya baru sadar bahwa sebenarnya kebahagiaan itu kita dapatkan bukan ketika kita memiliki semua yang ada di dunia, tapi ketika kita menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu ketika kita bertakwa, Allah itu menjanjikan dua kebahagiaan yang dia itu di dunia dan juga di akhirat. Bahkan di akhirat itu Allah menjanjikan surga dan juga kenikmatannya, yang kenikmatannya itu nggak ada tandingannya di dunia. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil dan kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT dan bahagia menjadi seorang muslim. Kepada yang terhormat, Dewan Juri dan juga teman-teman semua, saya minta maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Kesalahan datangnya dari saya semata dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.